Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat cerita-cerita drama penuh emosi dan inspirasi siap menemani harimu. Dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati, semua ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Kutampar suami di mall. Saat kutemui, dia sedang berbelanja tas mewah bersama selingkuhannya. Kurampas kartu ATM dan kusobek saat itu juga. Dulu, dia selingkuh di mall ini sambil pamer tas mewah. Sekarang, aku melihatnya ngepel lantai di tempat yang sama, sementara aku datang dengan anakku, kepala tegak tanpa luka. Aku masih bisa mendengar suara tawa mereka, meski dari balik pilar marmer yang dingin ini aku berdiri membatu. Tanganku mengepal, nafasku memburu, dan di dadaku bergemuruh amarah yang selama ini kutahan. Di depan sana, hanya berjarak beberapa meter dariku, suamiku Dika sedang berdiri di konter butik, tas mewah, menenteng satu tas kulit buatan Italia, sambil tersenyum pada perempuan yang jelas-jelas bukan aku. Perempuan itu menggandeng lengannya dengan manja, mulutnya tersenyum genit, dan matanya menatap Dika seolah-olah dia miliknya. Aku mengenali tas itu. Harganya belasan juta. Aku pernah menunjukkannya ke Dika 2 bulan lalu saat kami melewati etalasenya. Dia cuma tertawa, lalu bilang, "Buat apa tas mahal-mahal? Mending ditabung buat bayar sekolah anak nanti." Tapi hari ini, di depan mataku sendiri, dia membelikannya untuk perempuan lain. Tanpa bisa kucegah, kakiku melangkah cepat. Setiap langkahku terasa seperti dentuman palu di kepala. Aku tak peduli lagi dengan orang-orang di sekitar. Mataku terkunci pada mereka, pada kebohongan hidupku selama ini. "Dika!" teriakku, suaraku menggema dan membuat semua kepala menoleh. Dia refleks berpaling, wajahnya seketika memucat. Perempuan di sampingnya langsung melepas lengannya, pura-pura tak kenal, tanpa, "Aba-aba!" Telapak tanganku mendarat keras di pipi kirinya. Plak! Suara tamparanku menggema, membuat seluruh area butik itu membeku. Beberapa orang yang awalnya hanya menoleh, kini mulai merekam dengan ponsel mereka. Tapi aku tak peduli. Kau pikir aku buta? Kau pikir aku tak bisa melihat kelicikanmu selama ini? Aku menahan napas agar suaraku tak bergetar karena emosi. Dika meraih lenganku, mencoba menenangkanku. "Rania, jangan buat keributan di sini. Kita bisa bicara di rumah." "Rumah? Rumah apa? Rumah yang selama ini kau kotori dengan kebohonganmu?" Aku merogoh saku celana Dika dengan kasar, menarik dompetnya yang masih hangat karena menempel di tubuhnya. Dengan gemetar, ku tarik kartu ATM-nya. Orang-orang kini benar-benar memperhatikan. Beberapa dari mereka berbisik, yang lain tertawa geli. Kamera-kamera terus merekam. Seketika, kuangkat kartu itu tinggi-tinggi. "Inikah yang kau pakai untuk memanjakan selingkuhanmu? Untuk membelikan dia tas mewah, sementara aku di rumah harus hemat setiap hari?" Dika mencoba merebutnya kembali. Terlambat. Cerak. Aku menyobek kartu itu tepat di hadapan matanya. 2 bagian kartu itu jatuh ke lantai butik, seperti simbol kepercayaan, yang kini hancur tak bersisa. Dika membatu. Wajahnya memerah, tapi bukan karena malu. Dia marah. Tapi aku lebih marah lagi. Aku menatap perempuan di sampingnya. "Kau senang merebut suami orang, ya? Nikmatilah. Tapi mulai hari ini, dia tak punya akses ke rekening yang dulu kami bangun bersama. Silakan pelihara dia pakai uangmu sendiri." Perempuan itu melangkah mundur. Wajah cantiknya kini pucat pasi, seperti kehilangan warna. Dika mencoba bicara lagi, tapi aku mengangkat tanganku sebagai peringatan. "Cukup, 1 kata lagi darimu, dan aku akan buka semuanya. Termasuk uang 5 juta yang kau ambil diam-diam dari rekening untuk perempuan ini." Wajah Dika terkejut. Sekarang dia tahu aku tak lagi diam. Peristiwa itu menjadi viral. Malamnya, video berdurasi 2 menit tersebar di media sosial. Dengan berbagai judul sensasional. Istri sah tampar suami selingkuh di mall mewah. ATM disobek di depan selingkuhan. Suami kena karma. Aku tak peduli. Biarlah dunia tahu.
Aku sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Sekarang giliran mereka yang harus malu. Dan aku bersumpah, ini baru permulaan. Malam setelah insiden itu, aku duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka di hadapanku. Video perselingkuhan Dika yang kutampar di mall sudah tersebar kemana-mana. Notifikasi dari teman-temanku terus berdatangan. Ada yang mendukung, ada yang mengirim stiker marah, tapi yang paling banyak adalah rasa ingin tahu. Siapa perempuan itu, Ran? Dan itulah yang sedang ku cari tahu malam ini. Aku zoom wajah perempuan itu dari tangkapan layar video. Cantik, muda, rambut panjang berombak, dan sorot matanya. Ya, sorot itu tak asing. Aku menatapnya lama, seperti mencoba membongkar lembaran. Alamat dalam kepalaku, lalu tiba-tiba, klik! Adele! Gumamku lirih. Tanganku langsung berhenti mengetik. Perutku mual seketika. Ya Tuhan, bukan hanya selingkuhan, dia juga adalah orang yang dulu pernah satu proyek denganku. Kami pernah duduk di ruangan rapat yang sama, berdiskusi soal branding klien, dan bahkan sempat makan siang bersama beberapa kali. Adele, si gadis magang ambisius yang dulu kerap menyelipkan senyum manis saat berbicara padaku. Dan ternyata, juga pada suamiku. Tiba-tiba semua ingatan itu jadi menjijikan. Caranya tertawa ketika Dika berbicara. Caranya mencatat setiap hal kecil yang Dika ucapkan. Bahkan caranya dulu bertanya, "Mbak Rania, Mas Dika orangnya selalu lucu dan teliti banget ya?" Ya, semua ternyata bukan basa-basi. Itu kode. Dan aku, bodoh tak membaca tanda-tandanya. Keesokan harinya, aku datang ke kantor Dika tanpa pemberitahuan. Aku tahu betul jam istirahat mereka. Aku tahu betul meja kerja Adele, karena dulu aku pernah duduk di ruangan itu juga. Dan di sanalah dia, duduk, dengan angkuh seperti tak terjadi apa-apa. Wajah cantiknya penuh makeup, dan tak sedikit pun ada raut bersalah. Aku berjalan mendekat dengan langkah mantap. Dia melihatku, tersenyum seolah bertemu sahabat lama. "Rania," ucapnya pelan. Akhirnya datang juga. Aku berdiri di hadapannya. Meja kerja kami kini menjadi panggung bagi pertarungan harga diri. "Aku datang bukan untuk basa-basi, Adele," kataku tajam. "Aku datang untuk menanyakan, apa kau memang tak punya hati? Atau kau terlalu percaya diri bisa merebut suami orang?" Dia tertawa kecil selubar diri. "Kalau kau datang untuk mengintimidasi, itu percuma." Aku tidak merasa bersalah. Jantungku berdegup makin kencang. Dika yang datang padaku lebih dulu, Rania. Dia yang curhat soal betapa bosannya dia di rumah. Betapa kau terlalu sibuk mengatur, tapi lupa menyentuh hatinya. Aku memejamkan mata, mencoba menahan emosiku yang nyaris meledak. Dan kau percaya begitu saja? Tanpa berpikir panjang? Apa dia juga cerita bahwa aku yang membangun bisnis kecil di rumah agar kami bisa punya tabungan lebih? Bahwa dia sendiri yang bilang ingin anak, tapi tak pernah siap secara emosional? Adele tersenyum mengejek. "Mungkin karena kau terlalu kuat. Lelaki butuh tempat bernaung, bukan hanya dikritik. Dan aku bisa jadi tempat itu." "Kau bukan tempat bernaung," kataku pelan tapi tajam. "Kau pelarian." Wajahnya mengeras. Dika akan memilihku, cepat atau lambat. Dia sudah muak denganmu, Rania. Dan lihat saja, dalam waktu dekat, status istri itu akan pindah padaku. Aku menatap matanya lekat-lekat. Kalau dia memang pantas, aku pasti akan berjuang. Tapi kalau dia mudah berpindah seperti ini, aku doakan kau juga merasakan rasanya nanti, saat dia berpaling dari sisimu. Karena sekali pengkhianat, akan selalu jadi pengkhianat. Seketika ruangan terasa dingin. Beberapa karyawan di sekitar, kami pura-pura mengetik tapi jelas mencuri dengar. Aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Aku tak perlu menang hari ini, tapi aku sedang menyusun langkah. Aku akan buat mereka tahu bahwa aku bukan wanita yang bisa diinjak semudah itu. Dan ternyata Dika menyadarinya juga. Malam itu setelah aku pulang dari kantor tempat dia bekerja, dan setelah konfrontasiku dengan Adele, Dika sudah menungguku di ruang tamu. Ia duduk di ujung sofa, menunduk, dengan wajah penuh kegelisahan. Begitu aku masuk dan menutup pintu, ia langsung berdiri. "Rania, tolong, aku bisa jelaskan semua ini.
katanya cepat. Aku menaruh tasku di meja, menyalakan lampu, ruang tengah, lalu menatapnya. Mata kami bertemu, dan untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan di sorot matanya. Bukan hanya takut kehilangan, tapi takut pada diriku yang kini tak lagi bisa dikendalikan olehnya. Jelaskan? Suaraku tenang, tapi setiap kata keluar seperti pisau. Jelaskan yang mana dulu, Dika? Tas mewahnya, genggaman tangannya, ciuman kecil di pipinya yang terekam kamera? Dika menarik napas panjang, kemudian duduk kembali, menunduk seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Itu kesalahan sesaat, Ran. Aku khilaf. Aku tertawa, tapi tanpa suara. Rasanya pahit. Aku berjalan pelan mendekat, lalu duduk di sofa, seberang. Kesalahan sesaat? Ulangku lirih. Berapa lama kamu butuh waktu untuk sesat itu? Seminggu? Sebulan? Atau sejak dia magang dan mulai melempar-lempar senyum di depanmu? Ran, dengar dulu. Enggak, Dika. Sekarang kamu yang dengar. Aku ini istrimu. Perempuan yang bangun pagi-pagi menyiapkan baju kerja kamu. Yang menahan lapar waktu keuangan kita seret karena kamu bilang ada cicilan yang belum lunas. Yang rela menjual kalung warisan, ibuku demi kamu bisa ikut pelatihan kerja ke luar kota. Kau lupa semua itu? Dika terdiam, tapi aku belum selesai. Siapa yang temani kamu waktu kamu sakit demam tinggi tengah malam? Siapa yang bantu kamu revisi presentasi kantor sampai jam 2 pagi? Siapa yang pertama kali kamu peluk waktu kamu gagal naik jabatan tahun lalu? Suara Dika terdengar kecil saat akhirnya menjawab. Kamu, Ran. Aku menggeleng pelan, mencoba menahan air mata yang mulai menggantung. Dan semua itu kamu balas dengan perselingkuhan? Dika berdiri, berjalan ke arahku, lalu berlutut. Ran, aku minta maaf. Aku beneran gak niat ini semua jadi begini. Aku ngerasa kosong. Kamu terlalu sibuk ngurusin rumah, kerja, target, segalanya. Aku kayak gak punya ruang untuk jadi diri sendiri. Jadi itu salahku? Aku mendongak, tak percaya dengan kalimatnya. Karena aku terlalu sibuk berjuang buat rumah tangga ini? Karena aku terlalu sibuk menutup lubang-lubang kekurangan yang kamu buat? Bukan gitu maksudku. Dika tampak putus asa. Aku khilaf. Dan aku janji, ini nggak akan terulang lagi. Aku akan putus sama Adele. Aku udah sadar sekarang. Aku menatapnya lama sekali. Suamiku yang dulu selalu kubanggakan, kini berlutut dengan wajah memelas. Tapi semua pengorbanan yang pernah kuberikan padanya kini terasa seperti sia-sia. Seperti aku hanya diberi balasan luka, bukan cinta. Dika, ucapku pelan. Kamu tahu, enggak rasanya ditikam dari belakang oleh orang yang paling kita percaya. Rasanya seperti semua pijakan hidupku goyah. Seperti aku enggak tahu lagi siapa diriku di matamu. Air mataku akhirnya jatuh. Tak bisa kutahan lagi. Aku capek. Aku capek harus kuat sendiri. Capek harus pura-pura semuanya baik-baik aja. Aku berdiri di depan banyak orang, menampar suamiku sendiri, karena aku nggak tahan lagi dipermalukan dalam diam. Dika terisak. Ran, tolong. Jangan tinggalkan aku. Aku menutup mata, menelan sesak di dada. Dilema menggantung seperti awan. Gelap di kepalaku. Aku mencintainya, ya. Tapi apakah cinta saja cukup? Aku butuh waktu. Akhirnya aku berkata, waktu untuk berpikir, apakah kamu masih pantas dipertahankan? Atau justru aku yang harus melepaskan diriku dari luka yang terus kamu ulangi? Dia mengangguk perlahan dengan air mata di pipinya. Malam itu aku tidur di kamar tamu. Bukan karena aku ingin menjauh, tapi karena aku tak bisa lagi tidur di ranjang yang kini terasa asing. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun menikah, aku tak tahu kemana arah rumah tangga ini akan dibawa. Tapi di balik semua kebingungan itu, satu wajah kecil terus muncul dalam pikiranku. Rafa. Pagi itu, suara langkah kecilnya terdengar dari arah lorong.
Bocah 5 tahun itu menenteng boneka harimau kesayangannya, matanya masih sembab karena baru bangun tidur. "Mama tidur di sini?" tanyanya polos, mengusap mata. Aku tersenyum kaku, lalu membuka tangan untuk memeluknya. "Iya, sayang, Mama cuma capek semalam." Rafa menyandarkan kepalanya di dadaku, tak banyak bertanya, tapi aku tahu, anak sekecil itu bisa merasakan perubahan. Anak-anak selalu lebih peka dari yang kita kira. Aku mengelus rambutnya perlahan. Di detik itu, aku sadar betapa rapuhnya dunia seorang anak, betapa mudahnya hati kecil itu retak hanya karena orang tuanya saling menyakiti. Aku ingin melindungi Rafa dari semua ini, dari luka yang kubawa, dari aib yang disembunyikan Dika, dari kenyataan pahit tentang rumah tangga kami yang kini retak. Tapi, apakah menyembunyikannya adalah keputusan yang benar? Sepanjang hari itu, aku mencoba bertingkah biasa, menyiapkan sarapan, membereskan mainan Rafa, menemani dia menonton kartun. Tapi tiap kali aku melihat senyumnya, dadaku terasa sesak. Karena aku tahu, saat dia bilang, "Mama, nanti sore kita ke taman ya," aku akan berpura-pura tertawa dan mengangguk. Sementara di dalam hatiku, aku sedang berteriak minta tolong. Aku berdiri di dapur, menatap piring kotor di wastafel, dan mendadak mataku berkaca-kaca. "Rafa, kamu pantas punya ayah yang jujur, ibu yang bahagia, keluarga yang hangat, bukan rumah yang penuh kepura-puraan." Dika sendiri hari itu memilih menghilang. Entah kemana, mungkin sengaja memberi ruang, mungkin tak berani bertemu tatap denganku. Tapi kenyataan itu justru membuatku makin hampa. Karena di saat aku bergumul dengan dilema sebagai seorang ibu dan istri, dia memilih pergi tanpa jejak. Sore harinya, aku duduk di ruang tengah bersama Rafa. Ia sedang menggambar di atas karpet, wajahnya serius. Lalu tiba-tiba dia bertanya pelan, "Mama, Papa marah ya?" Pertanyaannya menusuk. Aku menggeleng, tersenyum sekuat tenaga. "Enggak, sayang. Papa cuman lagi banyak kerjaan. Kenapa Mama tidur di kamar tamu?" Lanjutnya, masih dengan suara lembut, aku terdiam. Detik itu juga aku sadar. Aku sedang mengajari anakku untuk terbiasa dengan kebohongan kecil. Dan kebohongan kecil, bila dibiarkan, akan tumbuh jadi ketidakjujuran besar. Air mataku mengalir pelan. Rafa mendongak, kaget. "Ma, kok nangis?" Aku memeluknya erat. Karena Mama sayang banget sama Rafa. Karena Mama pengen Rafa tumbuh bahagia. Dan kadang, Mama takut nggak bisa jadi ibu yang baik. Rafa mengusap air mataku dengan tangan kecilnya. "Mama udah baik banget kok." Rafa senang punya Mama. Tangisanku pecah seketika. Di tengah kehancuran rumah tanggaku, anak ini adalah satu-satunya cahaya. Tapi justru karena itulah, aku harus mengambil keputusan yang paling benar, bukan paling nyaman. Malamnya, aku duduk sendiri di kamar, menatap foto-foto kami di dinding. Aku dan Dika menggendong Rafa saat dia baru lahir. Aku dan Dika tertawa saat Rafa belajar jalan. Semua terlihat sempurna, tapi ternyata palsu di baliknya. Pertanyaannya bukan lagi, apakah aku masih mencintai Dika? Pertanyaannya adalah, apakah aku tega membiarkan Rafa hidup di tengah hubungan yang penuh dusta? Karena anak seharusnya tidak tumbuh dengan melihat ibunya menangis dalam diam. Tidak tumbuh di rumah yang penuh kepalsuan hanya demi menyelamatkan status pernikahan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar menimbang, apakah lebih baik anakku tumbuh dalam keluarga utuh, tapi penuh luka, atau dalam keluarga baru yang mungkin hancur. Tapi jujur, aku belum punya jawabannya. Tapi aku tahu, waktuku untuk diam sudah habis. Dan rupanya, semesta sepakat denganku. Pagi itu, saat aku iseng membuka laptop lama yang biasa digunakan Dika, laptop yang selama ini hampir tidak pernah kusentuh sejak dia ganti perangkat kantor, aku menemukan sesuatu yang membuat tubuhku seketika dingin. Sebuah folder dengan nama acak, tersimpan di dalam direktori dokumen pribadi. Folder yang seharusnya tidak pernah kulihat. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya, puluhan foto, tangkapan layar obrolan, dan beberapa video pendek dengan wajah
Dika bersama bukan hanya Adele, tapi juga perempuan lain. Banyak, aku merasa mual. Nama-nama asing terpampang di file obrolan. Monique, Citra, Naya. Beberapa bahkan menyimpan pesan-pesan vulgar, rayuan gombal, dan janji manis yang dulunya kupikir hanya diberikan padaku. Bahkan ada satu tangkapan layar Dika mentransfer sejumlah uang ke salah satu perempuan, disertai catatan. Buat beli skincare, kamu ya, cantik. Aku ingin muntah. Kupandangi layar laptop itu, tak percaya dengan apa yang kulihat. Selama ini aku mengira Adele adalah titik nadir pengkhianatan Dika. Ternyata, Adele hanya puncak gunung es. Ia bukan yang pertama. Bahkan mungkin bukan yang terakhir. Ada luka yang berbeda saat kau sadar dikhianati bukan sekali, tapi berkali-kali. Bukan karena kekhilafan, tapi karena kebiasaan. Hatiku menjerit. Tapi yang keluar dari mulutku hanya helaan napas panjang. Aku tak butuh lagi air mata. Hari itu juga, aku memutuskan untuk menemui salah satu nama yang kutemukan, Monique, berbekal nomor ponsel yang tertera di riwayat chat. Aku memberanikan diri menghubunginya. Suaranya di ujung telepon terdengar ragu, tapi saat aku menyebut nama Dika dan identitasku sebagai istrinya, Monique terdiam cukup lama. Kemudian, dengan suara pelan, berkata, "Kita ketemu aja, Mbak. Saya rasa saya juga harus minta maaf. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota." Monique datang dengan wajah letih, dan ketika duduk di hadapanku, ekspresinya penuh rasa bersalah. "Saya enggak tahu dia masih punya istri," katanya lirih. Dika bilang dia duda. Dia bilang mantan istrinya yang selingkuh, dan dia lagi cari ketenangan. Aku tertawa kecil. Pahit, skenarionya hampir sempurna. Ia tak hanya pandai berdusta, tapi juga memutarbalikkan peran. Dia juga pernah janji mau nikahi saya, lanjut Monique. Tapi setelah 2 bulan, dia menghilang, blokir semua akun saya. Uang saya pun sempat dipinjam dan sampai sekarang nggak pernah dikembalikan. Aku hanya diam, mendengarkan. Kalau Mbak tanya, saya benci dia. Tapi lebih dari itu, saya kasihan sama Mbak dan anaknya. Ucapan itu menamparku pelan, tapi justru dari sanalah kesadaranku muncul. Dika bukan hanya pengkhianat bagi rumah tangga. Tapi juga predator yang memanfaatkan banyak perempuan dengan topeng kepalsuan. Aku mungkin terluka paling dalam, tapi aku bukan satu-satunya korban. Dan korban sepertiku tidak seharusnya terus diam. Malamnya, aku duduk di kamar, menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Aku cabut bingkai itu perlahan, menatap wajah Dika dalam balutan jas putih, tersenyum seolah cinta. Itu nyata. Lalu aku sobek fotonya dari tengah. Separuh sisanya kusimpan. Bukan karena aku masih berharap, tapi karena aku ingin dia tahu, luka ini tak akan kututup lagi. Aku akan menyembuhkan diriku. Tapi sebelum itu, aku ingin dia merasakan hancur. Perlahan, seperti aku yang dulu ia buat remuk perlahan. Mulai saat ini, permainan sudah berubah. Aku bukan lagi istri yang hanya menangis di balik pintu. Aku akan berdiri, dan Dika akan belajar bahwa tidak semua perempuan bisa terus ia injak dengan mulut manisnya. Aku akan membuatnya kehilangan satu demi satu. Harga diri, reputasi, uang, bahkan teman-temannya. Dika terlalu percaya diri selama ini, karena selama ini akulah yang menangani urusan administrasi bisnis kecil kami. Sebuah perusahaan distribusi alat rumah tangga yang kami bangun bersama dari nol. Dika memang wajah depan usahanya, tapi akulah otak yang mengatur perizinan, pencatatan, laporan pajak, hingga jalur pengelolaan aset. Dan yang paling penting, akulah yang diberi kuasa usaha sejak awal, karena Dika merasa tak sabar dengan urusan administrasi yang rumit. Saat itu, ia percaya penuh padaku. Sekarang, kepercayaan itu akan kubalas dengan kenyataan pahit. Langkah pertamaku adalah menonaktifkan seluruh akses kartu perusahaan yang terhubung langsung dengan rekening utama. Aku menghubungi pihak bank dan menunjukkan dokumen kuasa usaha atas nama lengkapku. Prosedurnya cepat karena dataku memang tercatat resmi.
Kami akan segera memproses penonaktifan dan pembekuan sementara atas nama Bapak Dika, Bu Rania, kata customer service bank itu dengan nada sopan. Aku mengangguk, walau tahu mereka tak bisa melihatku. Langkah kedua, mengalihkan sebagian aset lancar yang sebelumnya dalam bentuk tunai ke rekening perusahaan cadangan atas namaku. Legal, terstruktur, dan rapi. Aku juga mulai memutus akses email bisnis Dika, mengganti semua password, dan memindahkan kontak vendor utama ke email resmi yang aku kelola sendiri. 3 hari berlalu, semuanya berjalan mulus. Dika masih sibuk dengan dunia ringannya. Mungkin mengira aku sedang melembut, kembali menjadi istri sabar yang akan memaafkan demi anak. Tapi kali ini, Dika salah besar. Tepat di hari keempat, aku menerima telepon darinya. "Rania, kamu ngapain? Semua kartu aku ditolak. ATM nggak bisa, kartu kredit perusahaan juga nggak bisa dipakai. Kamu apaan sih?" Suaranya melengking, panik, dan jujur saja aku menikmatinya. "Coba tanya ke dirimu sendiri, Dika," jawabku tenang. "Selama ini siapa yang kamu injak? Sekarang kamu panik hanya karena kehilangan kartu? Itu baru awal. Kamu pikir kamu bisa seenaknya mainin uang? Bisnis ini, hah? Bisnis ini? Dika, bisnis ini ada karena aku. Tanpa aku, kamu bahkan gak tahu caranya daftar NPWP usaha. Kamu pikir siapa yang urus izin operasional, pajak, dan vendor dari awal?" Ia terdiam sejenak, lalu mulai menaikkan nada. "Kalau kamu pikir kamu bisa ancam aku pakai ini semua, kamu salah. Aku bisa balikkan semuanya. Aku punya teman hukum. Aku bisa gugat balik." Aku tertawa pendek. "Silakan. Tapi sebelum itu, pastikan kamu baca lagi akta notaris terakhir. Nama siapa yang tertulis di bawahnya? Tertanda. Pemegang kuasa penuh? Aku." Telepon langsung ditutup sepihak olehnya. Tak lama setelah itu, aku mulai menerima pesan dari para rekan bisnis yang menghubungi karena merasa janggal. Dika tidak bisa menandatangani kontrak baru, tidak bisa menarik dana operasional, bahkan tidak bisa mengakses akun email utama perusahaan. Dengan tenang, aku memberi klarifikasi bahwa pengalihan sistem sedang dilakukan, dan ke depan, segala urusan akan ditangani langsung olehku. Resmi dan legal. Malamnya, aku melihat story Instagram salah satu rekan kantor Dika. Di sana, Dika duduk, lesu di sebuah coffee shop, wajahnya kusut, dengan ponsel di tangan tapi tak bergerak. Tak seperti biasanya. Tak ada senyum lebar, tak ada jas rapi. Hanya tatapan kosong, seperti baru kehilangan pegangan hidup. Aku hanya menghela napas pelan. Dulu, setiap kali kami gagal menjual produk atau ditipu klien, aku yang menenangkan dia. Aku yang menuliskan ulang rencana keuangan di tengah malam, mencari pinjaman ke teman agar bisnis tetap jalan. Tapi sekarang, aku bahkan tak ingin tahu bagaimana ia menyusun ulang hidupnya. Itu urusannya. Dan Adele, konon katanya, perempuan itu juga mulai gelisah karena gaya hidup mewah yang dulu ditunjukkan Dika tak lagi konsisten. Bahkan sempat terdengar kabar ia membatalkan pembelian mobil bekas yang katanya diberi Dika minggu depan. Lucu. Baru juga kubekukan sedikit aliran uang dan efeknya sudah sampai ke sana. Tapi aku belum selesai. Ini baru pemanasan. Esoknya, aku mulai menyusun langkah lanjutan, menelusuri titik lemah lain yang bisa kugunakan untuk benar-benar membuat Dika jatuh tak bersisa. Bukan hanya dari sisi keuangan, tapi dari harga diri, kredibilitas bisnis, dan mungkin relasi sosialnya. Sebab kali ini, aku tak sekadar balas dendam. Aku menuntut keadilan bagi hatiku yang telah ia pecah, bagi anakku yang hidup dalam kebohongan, dan bagi semua perempuan yang pernah ia permainkan. Dan aku tahu cara paling menyakitkan untuk menghancurkan Zakrang adalah dengan mengambil satu persatu yang paling ia banggakan. Diam-diam. Tanpa suara. Tapi tidak malam ini. Malam ini, aku memilih untuk berbicara lantang. Hari ini ulang tahun Rafa yang ke-6. Ia sudah seminggu membicarakan pesta kecil di rumah,
dengan balon warna-warni, kue coklat tinggi bertingkat 2, dan teman-teman dari taman kanak-kanaknya yang akan datang membawa kado. Untuknya, semua ini adalah momen bahagia yang ia tunggu-tunggu. Tapi bagiku, ini adalah panggung. Sebuah panggung untuk menyudahi semua kepura-puraan yang telah Dika pertontonkan selama ini. Dan aku akan menjadi pengakhirnya. Sengaja, aku tidak memberitahu Dika bahwa keluarga besarku dan keluarganya akan hadir. Aku juga tidak memberinya bocoran sedikit pun bahwa ini bukan hanya pesta ulang tahun anak, tapi juga pesta penghancuran martabat. Dika datang terlambat, seperti biasa. Wajahnya pucat, mungkin masih pusing dengan keuangannya yang kian kacau. Tapi saat melihat semua keluarga telah berkumpul, dia langsung mengatur senyum. Pria itu memang jago berpura-pura. Rania, kamu sengaja nggak bilang? Ya, ini kumpul keluarga? Bisiknya saat menyalamiku. Aku hanya tersenyum tipis. Kejutan, kan? Dika menunduk, lalu ikut duduk di kursi depan bersama adik-adiknya. Rafa sedang meniup lilin saat itu. Semua orang bertepuk tangan. Aku juga tersenyum, bukan untuk merayakan usia Rafa, tapi untuk menyambut klimaks dari semua drama yang selama ini kutahan. Setelah kue dipotong dan tamu mulai menyantap hidangan, aku berdiri. Terima kasih semuanya sudah datang malam ini. Suaraku cukup lantang untuk didengar semua orang di halaman belakang yang sudah dihias meriah. Pesta ini bukan hanya untuk Rafa, tapi juga sebagai perayaan bagi kebenaran yang akhirnya harus diungkap. Semua mata langsung tertuju padaku. Dika menegang. Saya tahu mungkin ini bukan momen yang biasa dipakai untuk bicara hal pribadi, lanjutku. Tapi saya tidak bisa lagi diam. Sudah terlalu lama saya berpura-pura menjadi istri yang kuat, yang menerima semuanya demi anak. Padahal, saya yang dikhianati, dihina, bahkan ditertawakan oleh suami saya sendiri. Rania, hentikan, Dika. Berdiri, mencoba memotong. Tapi aku tak peduli. Diam, Dika, ucapku, masih dengan nada tenang namun tegas. Ini bagianmu, sekarang giliranmu mendengar. Aku mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari saku celanaku, lalu menyambungkannya ke proyektor kecil yang telah disiapkan jauh-jauh hari. Layar putih di dinding belakang menyala, dan mulai memutar sebuah video. Video itu menampilkan rekaman kamera CCTV. Saat Dika duduk mesra bersama Adele di kafe, tangan mereka saling menggenggam, dengan tas mewah tergeletak di meja. Disusul tangkapan layar percakapan mereka, pesan mesra, janji-janji jorok, bahkan screenshot bukti transaksi pembelian hadiah untuk Adele menggunakan kartu perusahaan. Beberapa tamu langsung menutup mulut mereka kaget. Ibuku menunduk dalam-dalam. Ibu Dika sendiri langsung menatap anaknya dengan air mata berlinang. Sementara Rafa, ia masih belum sepenuhnya paham apa yang sedang terjadi. Hanya memeluk boneka beruangnya sambil duduk di pangkuan bibiku. Dika maju. Kamu gila! Kamu sengaja jatuhin aku di depan keluarga? Aku menatap matanya, dingin. Gila! Gila itu kamu! Meniduri perempuan lain saat istrimu bekerja keras di belakang meja demi usaha kalian tetap hidup. Gila itu kamu yang memanipulasi rekening perusahaan, menjual janji cinta pada banyak wanita, seolah-olah kamu lelaki yang setia. Sekarang kamu menuai hasilnya. Cukup, Ayah Dika berdiri. Wajahnya merah padam. Mulai hari ini, saya tidak mau urus anak bejat seperti kamu. Jangan pernah bawa nama keluarga ini untuk sembunyi dari aibmu. Dika mencoba membela diri. Tapi, tidak ada tapi, potongku tajam. Kau menghancurkan rumah tangga ini, dan sekarang, aku pastikan kamu kehilangan semuanya. Uang? Sudah. Bisnis? Hancur. Keluarga? Silakan tangisi sendiri. Tamu-tamu mulai berbisik. Beberapa kerabat pergi lebih awal karena tak kuat menyaksikan drama terbuka ini. Tapi aku tetap berdiri tegak. Ini yang seharusnya terjadi sejak lama. Malam itu, Dika tak hanya kehilangan reputasi. Ia kehilangan topengnya. Dan aku, untuk pertama kalinya merasa menang. Bukan karena bisa membalas, tapi karena akhirnya aku jujur pada diriku sendiri. Tapi pertempuran ini belum selesai.
Aku baru saja menghapus citra sempurna Dika dari mata keluarganya. Selanjutnya, aku akan hapus sisa-sisa pengaruhnya dari lingkungan bisnis, teman-temannya, bahkan dari kepala Rafa. Satu persatu, sampai Dika benar-benar tahu betapa menyakitkan rasanya dikhianati oleh seseorang yang paling percaya padamu. Tapi rupanya, bukan hanya Dika yang akan bereaksi. Keesokan harinya, aku diundang ke rumah mertua. Undangan yang lebih mirip paksaan. Ibunya Dika meneleponku pagi-pagi sekali, suaranya bergetar antara marah dan kecewa. "Kamu bisa datang ke rumah sekarang, Rania? Kita perlu bicara baik-baik. Ini sudah kelewatan," ucapnya tajam. Aku tahu benar arah pembicaraan ini akan kemana, tapi aku datang juga. Bukan untuk minta maaf, melainkan untuk menyelesaikan semuanya. Dengan jelas, saat aku tiba, ruang tamu sudah diisi orang. Ayah Dika, ibunya, dua adik Dika yang dari kemarin hanya diam saja saat pesta Rafa, sekarang ikut duduk. Mereka semua menatapku seolah aku penjahat besar. Tanpa basa-basi, Ibu Dika langsung bicara. "Kami semua malu, Rania. Sangat malu. Kamu tahu apa yang kamu lakukan kemarin? Kamu mempermalukan keluarga ini." Aku menarik napas panjang. Duduk, lalu menatap ibu mertuaku lurus-lurus. "Saya cuma menunjukkan apa yang memang terjadi, Bu. Tidak lebih, tidak kurang." Tidak bisa begitu. Masalah rumah tangga itu harusnya diselesaikan secara pribadi, bukan diumbar di depan orang banyak. "Pribadi?" Aku mengangkat alis. "Selama ini saya diam, Bu. Berapa kali saya temukan bukti Dika selingkuh? Saya simpan. Saya tutupi. Saya jaga nama baik keluarga ini. Tapi tidak pernah ada yang menegur Dika. Tidak pernah ada yang datang ke saya, menanyakan kabar saya. Semua tutup mata karena yang penting, keluarga ini terlihat baik-baik saja di mata orang lain." Ayah Dika menghela napas berat. "Kami tidak tahu sedalam itu masalah kalian. Karena kalian tak pernah mau tahu, Pak," jawabku cepat. "Kalian hanya tahu menekan saya untuk tetap bersabar, untuk tetap menjaga image. Padahal saya yang tiap malam tidur dalam tangis, saya yang tetap kerja, tetap urus anak, sementara Dika berkeliaran entah dengan perempuan mana lagi." Ibu Dika menyela, "Rania, kami bukan membela Dika, tapi cara kamu menyebar semua itu, mempermalukannya. Itu terlalu jauh." "Tidak ada yang terlalu jauh, Bu, dibanding luka yang saya tanggung selama bertahun-tahun," ucapku dengan suara gemetar tapi tegas. "Dan kalau Bu merasa malu karena kebenaran akhirnya terungkap, maaf, itu bukan salah saya. Itu salah Dika. Dan salah siapapun yang menutup-nutupi kebusukannya selama ini." Semua terdiam, tapi tatapan mata mereka tetap menghakimi. Aku tahu, bagi mereka, aku tetap istri yang tidak tahu tempat, yang tidak bisa menunduk, yang melawan suami dan keluarganya di muka umum, dan aku sudah muak dianggap begitu. "Aku akan keluar dari rumah itu," ucapku lirih. Mulai malam ini, aku dan Rafa pindah ke apartemen. Aku tidak mau Rafa tumbuh dalam suasana penuh ketegangan. Dia harus tetap bahagia, tanpa melihat ibunya menangis dan ayahnya marah-marah setiap hari. "Rania, jangan buru-buru ambil keputusan. Nanti kasihan Rafa." Adik perempuan Dika mencoba menengahi. "Kasihan? Justru karena aku pikirkan Rafa, aku pergi," potongku cepat. Aku tidak mau dia tumbuh besar menganggap bahwa menyakiti orang lain itu boleh selama bisa meminta maaf. Setelahnya, bahwa menghancurkan kepercayaan bisa ditebus dengan alasan khilaf. Aku tidak mau dia mewarisi standar moral Dika. Aku berdiri lalu menatap mereka satu persatu. "Saya minta maaf kalau caranya tidak sesuai harapan kalian. Tapi ini bukan tentang kalian. Ini tentang saya, tentang Rafa, dan tentang hidup yang selama ini kalian anggap bisa saya korbankan demi nama baik keluarga." Aku berjalan menuju pintu tanpa menoleh lagi. Hatiku panas, tapi juga ringan. Untuk pertama kalinya, aku memilih waras, meski harus dianggap durhaka. Sore itu, aku mengemasi koper-koper. Rafa hanya bertanya sedikit. "Kita mau kemana, Bunda?" "Kita pindah ke tempat yang lebih tenang, sayang." "Papa ikut?"
Aku tersenyum meski hati terasa diremas. Untuk sementara tidak. Dan saat mobil melaju keluar kompleks, menembus senja yang mulai turun, aku tahu satu hal pasti. Aku belum selesai dengan Dika. Apa yang terjadi di pesta kemarin hanya permulaan. Kalau mereka pikir aku akan berhenti setelah pindah rumah, mereka salah besar. 3 hari setelah aku dan Rafa menempati apartemen, aku mendapat surat panggilan dari kepolisian. Atas nama Adel Mayasari, menggugatku dengan pasal pencemaran nama baik. Katanya, video tamparan di mall sudah merusak reputasi dan kariernya. Ia menuntut kompensasi dan memintaku meminta maaf secara terbuka di media sosial. Lucu, dia yang berselingkuh dengan suamiku. Dia yang tampil percaya diri belanja tas dengan uang lelaki beristri. Tapi justru aku yang dituduh merusak citranya. Awalnya aku mengira ini hanya gertakan murahan. Tapi tidak. Surat itu resmi, dilayangkan oleh kuasa hukumnya langsung ke alamat apartemenku. Lengkap dengan bukti-bukti tangkapan layar, rekaman video, dan keterangan saksi. Termasuk nama Dika. Mataku panas saat membaca nama itu. Ternyata, Dika bukan hanya tidak membelaku, tapi juga memberikan keterangan mendukung Adel. Aku merasa ditikam 2 kali. Pertama saat dikhianati, kedua saat dibuang demi membersihkan nama si pelakor. Masalah ini cepat menyebar. Berita di media online mulai memuat headline. Wanita tampar. Suami di mall, kini digugat balik oleh selingkuhan sang suami. Rania Prameswari terancam hukuman penjara atas tindakan viral. Adel M. Saya diperlakukan seperti sampah oleh istri sah. Komentar-komentar mulai memanas di media sosial. Ada yang membela, tapi banyak juga yang menyerangku. Mereka menuduhku lebay, tidak dewasa, suka cari sensasi. Padahal mereka tidak tahu apa-apa tentang luka yang kutanggung selama ini. Tekanan mulai kurasakan dari berbagai arah. Kantorku menerima surat somasi dari kuasa hukum Adel. Mereka minta klarifikasi atas nama baik klien mereka yang merasa dirugikan. Bosku memanggilku ke ruangannya. Rania, aku tahu kamu sedang mengalami masa sulit. Tapi perusahaan ini tidak bisa ikut terbakar hanya karena masalah pribadimu. Katanya hati-hati. Aku menggigit bibir. Saya tidak menyebarkan video itu, Pak. Publik tak peduli siapa yang menyebar. Mereka hanya tahu kamu adalah tokoh dalam video itu. Dan sekarang nama kita mulai tercoreng. Klien-klien mulai bertanya. Aku hanya menunduk. Kata-katanya menusuk, tapi benar. Dan bukan hanya dari kantorku. Beberapa rekan bisnis dari perusahaan kecil milikku dan Dika mulai menarik diri. Mereka merasa tak nyaman terlibat dengan drama yang katanya memalukan. Bahkan satu investor membatalkan kerjasama yang sudah hampir final. Dika mungkin tak tahu apa yang terjadi padaku sekarang. Atau pura-pura tak tahu. Yang pasti, dia membiarkan aku tenggelam sendirian dalam semua ini, sementara dia terus mempertahankan citranya sebagai pria sukses yang jadi korban drama istri pencemburu. Aku tahu, Adel melakukannya bukan untuk mencari keadilan, tapi untuk menyerang balik. Untuk mengamankan posisinya. Bahkan mungkin, untuk menyingkirkanku dari kehidupan Dika sepenuhnya. Rafa. Dia mulai bertanya-tanya kenapa banyak orang melihatku aneh di jalan. Kenapa aku terlihat tegang setiap malam. Aku hanya bisa memeluknya erat, menahan tangis yang nyaris meledak setiap waktu. Namun di tengah semua tekanan, ada satu hal yang tak berubah, tekadku. Kalau mereka pikir aku akan mundur hanya karena digugat, ditekan kantor, dan dihina publik, mereka salah besar. Aku bukan perempuan lemah yang mudah dibungkam. Aku menyewa pengacara. Aku mulai mengumpulkan bukti, termasuk rekaman Dika yang memintaku untuk tidak ribut soal perselingkuhannya dulu. Termasuk saksi-saksi yang tahu hubungan Adel dan Dika. Sebelum insiden di mall, aku juga menyusun bukti soal bagaimana video itu bukan aku yang menyebar, tapi orang lain yang merekam. Bahkan, beberapa akun gosip yang pertama kali memviralkan sudah mengakui bahwa mereka hanya mengambil dari unggahan seseorang yang tak ku kenal. Kalau mereka mau perang, kataku pada pengacaraku, aku akan lawan. Risikonya besar, Bu Rania. Ini bisa jadi panjang dan melelahkan.
Aku sudah lelah sejak lama. Sekarang aku cuma mau menuntaskan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku keluar dari rumah itu, aku menatap cermin dan melihat pantulan perempuan yang bukan lagi korban, tapi seseorang yang siap jadi badai. Aku tak akan diam. Kalau Dika dan Adele pikir mereka bisa menyakitiku tanpa balasan, mereka akan segera tahu rasanya dihancurkan perlahan. Badai sudah di depan mata, dan aku siap menghadapinya. Tapi di tengah pusaran konflik hukum dan tekanan publik, aku sadar, aku tak bisa hanya fokus pada balas dendam. Aku juga harus kembali menata hidupku. Dari nol, tanpa Dika, tanpa nama belakangnya, tanpa koneksi yang dulu ia banggakan sebagai pintu segala peluang. Maka dimulailah langkah kecilku. Di tengah kabar viral dan sidang yang akan segera berjalan, aku mulai membangun bisnis kecilku sendiri. Aku menyebutnya Rafa Project, sebuah lini pakaian anak-anak yang simple, fungsional, dan penuh makna, terinspirasi dari anakku sendiri, Rafa. Awalnya hanya dari garasi apartemen. Modalku pun tak seberapa. Sebagian dari tabungan pribadi, sebagian dari hasil penjualan perhiasan yang dulu kubeli dari bonus kerja keras bertahun-tahun. Kupakai semua koneksi lama yang masih percaya padaku, teman-teman kuliah, mantan klien, dan bahkan mantan karyawan di bisnis milik Dika. Aku mengatur produksi sendiri, mengurus desain, memasarkan lewat media sosial, hingga packing pesanan malam-malam bersama Rafa. Dia bahkan suka menempel stiker kecil bertuliskan, "Terima kasih sudah mendukung kami." Tangannya kecil, tapi semangatnya besar. Dia membuatku merasa utuh, meski hidup sedang berantakan. Sementara, itu Dika, yang akses keuangannya sudah kututup sejak aku memegang kuasa usaha, mulai goyah. Bisnisnya melemah. Ia mulai menghubungi beberapa supplier yang dulu kujaga hubungannya. Tapi sebagian besar menolaknya dengan halus. Aku tak pernah menyuruh siapapun memutus kerjasama, tapi mereka tahu siapa yang sebenarnya menjalankan roda bisnis selama ini. "Tanpa kamu Dika itu kosong," kata salah satu rekan supplier padaku lewat pesan pribadi. "Kami semua tahu siapa otaknya. Malam-malam terasa panjang, penuh letih, tapi berbeda. Ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Bukan dari kata orang, tapi dari hasil kerja tanganku sendiri. Dari pilihan berani untuk tidak lagi bergantung pada siapapun, terutama pria yang dulu kupercaya membangun rumah bersama." Hingga suatu hari, aku menerima email dari seorang perempuan bernama Maura. Namanya tak asing. Ia mantan CEO perusahaan mode besar yang sempat viral karena mengalami kasus serupa, ditinggal suami karena perempuan yang lebih muda, lalu bangkit dan membangun imperiumnya sendiri. "Rania," tulisnya, "saya mengikuti kisahmu, dan saya tertarik dengan konsep Rafa Project. Saya ingin bertemu. Kita ngobrol. Mungkin bisa jadi awal yang besar." Tanganku gemetar membaca pesan itu. Aku tak percaya. Usahaku yang baru seumur jagung dilirik oleh seseorang sekelas Maura. Tapi ternyata, perjuangan yang tulus dan nyata memang punya cara sendiri untuk sampai ke mata yang tepat. Kami bertemu di sebuah kafe kecil. Maura datang dengan tampilan sederhana, tanpa riasan berlebihan, tapi penuh wibawa. "Aku dulu seperti kamu," katanya pelan. "Diinjak-injak, dikira akan hancur. Tapi kadang, kita memang harus jatuh sedalam-dalamnya, supaya bisa berdiri lebih tinggi. Aku lihat potensi besar di bisnismu, Rania. Dan aku ingin jadi bagian dari kebangkitanmu." Aku nyaris meneteskan air mata. Bukan karena belas kasihan, tapi karena dihargai. Karena untuk pertama kalinya, ada yang melihatku bukan sebagai korban drama rumah tangga, melainkan sebagai perempuan kuat yang sedang membangun kembali dunianya. Kami berdiskusi panjang. Maura menawarkan kolaborasi, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai mitra yang setara. Ia tahu rasanya diremehkan karena status perempuan ditinggal suami. Ada dia ingin membuktikan dan seperti kudo bahwa luka bisa menjadi bahan bakar untuk terbang lebih tinggi. Hari itu, saat pulang ke apartemen dan melihat Rafa sudah tertidur, aku berdiri lama di sisi tempat tidurnya. "Terima kasih ya nak," bisikku. "Kamu alasanku terus maju. Perjalananku masih panjang, sidang masih menunggu,
Serangan dari pihak Dika dan Adele belum berhenti. Tapi kini aku tak lagi berjalan tertatih. Aku sudah mulai berlari dengan arah yang kutentukan sendiri dan aku bersumpah. Dari hari itu ke depan, hidupku bukan lagi tentang Dika, tapi tentang aku, tentang Rafa. Tentang membuktikan bahwa dari puing-puing pengkhianatan, aku bisa membangun istana yang lebih megah, tanpa meminjam tangan siapapun. Dan seperti yang selalu dikatakan Maura padaku, semesta kadang bekerja pelan, tapi pasti. Aku baru benar-benar paham maksudnya ketika satu persatu kabar tentang Dika mulai muncul ke permukaan. Bisnisnya goyah, rekan kerja yang dulu membanggakannya satu persatu menarik diri. Beberapa klien lama berhenti menjalin kerjasama karena tahu siapa yang selama ini memegang kendali di balik layar, aku. Dan ketika aset perusahaan kecil kami yang dulu dikelola bersama resmi dialihkan atas namaku, Dika benar-benar kehilangan fondasi finansialnya. Puncaknya datang saat Adele, perempuan yang dulu dengan angkuh menantangku di depan umum, meninggalkannya. Aku bahkan tahu kabar itu dari akun gosip yang membahas skandal mereka. Dalam sebuah video pendek, Adele keluar dari sebuah apartemen sambil mendorong koper. Wajahnya penuh amarah. Cowok miskin gak ada guna. Suara Adele terdengar jelas dalam rekaman. Gue gak ikut jatuh sama lo. Ironis, bukan? Dulu mereka tertawa di belakangku, berpikir aku akan hancur karena kehilangan Dika. Tapi nyatanya, mereka yang justru saling menjatuhkan. Ketika uang dan kenyamanan menghilang, hubungan mereka pun ikut lenyap. Cinta yang dibangun di atas kebohongan memang tak pernah bertahan lama. Dan tepat saat aku mulai merasa hidupku mulai stabil, meskipun belum sepenuhnya tenang, Dika datang. Ia muncul di depan pintu apartemenku, membawa wajah lusuh dan tubuh yang jauh dari sosok sombong yang dulu memamerkan jas mahal dan parfum luar negeri. Rania, suaranya serak. Aku cuma mau ngomong sebentar, tolong. Aku berdiri mematung di balik pintu. Rafa sedang tidur siang. Maura sedang rapat lewat Zoom. Dan pria yang pernah menyebutku terlalu emosional untuk jadi partner bisnis, kini berdiri memelas seperti pengemis. Ada apa? Tanyaku singkat, dingin. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, katanya lirih. Adele ninggalin aku, bisnis mandek, semua klien nolak. Rania, aku butuh bantuanmu, sekali ini aja. Aku tertawa kecil. Bukan karena senang melihatnya jatuh, tapi karena dulu, kalimat ini pernah kulontarkan padanya saat pertama kali tahu ia berselingkuh. Dulu aku juga cuma minta satu hal, Dik, kejujuran. Tapi kamu kasih aku penghinaan. Aku salah, aku ngaku. Tapi kita kan pernah bangun semua ini bareng-bareng. Apa kamu tega lihat aku jatuh? Mataku menatapnya tajam. Aku nggak pernah tega lihat kamu jatuh, Dika. Tapi kamu sendiri yang lompat. Kamu yang pilih lari ke perempuan lain saat aku lagi susun masa depan keluarga kita. Aku cuma manusia, Ran, dan aku juga. Tapi aku belajar dari kesalahan. Kamu enggak. Ia mulai terisak. Aku tahu, bukan hanya karena menyesal, tapi karena kehilangan semua fasilitas yang dulu membuatnya merasa berkuasa. Sekarang, bahkan, untuk makan pun ia mungkin harus berpikir 2 kali. Ran, please, satu kesempatan aja. Akses rekening perusahaan. Atau bantu aku bangun lagi dari awal. Kita kan pernah saling sayang. Aku menatap wajahnya lama, mencari sisa-sisa ketulusan yang mungkin pernah ada. Tapi yang kutemukan hanya ketakutan. Ia datang bukan karena cinta, tapi karena butuh. Maaf Dika, ucapku akhirnya. Kali ini, kamu harus berdiri sendiri. Sama seperti aku dulu saat kamu hancurkan hidupku dan pergi. Kukunci pintu perlahan. Di balik dinding, aku bisa mendengar isaknya melemah. Tapi aku tak goyah. Luka yang dulu membekas kini telah berubah menjadi kekuatan. Malam itu, aku duduk di samping Rafa yang sudah tertidur. Kupandangi wajahnya. Lalu kutatap layar laptop, di mana laporan penjualan Rafa Project minggu ini menunjukkan grafik yang naik. Investor baru masuk. Kolaborasi dengan Maura berjalan lancar. Dan yang terpenting, aku tak lagi berada di bawah bayang-bayang siapapun. Dika mungkin sedang terjatuh, tapi bukan tugasku lagi untuk mengangkatnya. Karena sekarang, aku bukan istri yang dimanfaatkan dan ditinggalkan.
Aku adalah Rania, ibu dari Rafa, dan pemilik masa depan yang kutentukan sendiri. Aku kira luka lama sudah cukup kupendam dalam-dalam. Tapi ternyata luka baru datang bukan dari Dika, melainkan dari Rafa. Malam itu, aku menemukan Rafa duduk termenung di balkon apartemen. Usianya baru menginjak 13 tahun, tapi wajahnya lebih dewasa dari anak-anak seusianya. Ia menggenggam ponselnya erat. Aku tahu ekspresi itu. Hancur, kecewa, dan terdiam karena terlalu banyak emosi yang bercampur jadi satu. "Ayah, kamu hubungi lagi?" Tanyaku pelan, duduk di sampingnya. Rafa tak langsung menjawab. Ia menyerahkan ponsel padaku. Di layar, terlihat tautan video lama. Viral, seorang ibu tampar suaminya di mal karena ketahuan selingkuh. Disusul dengan beberapa cuplikan berita dan komentar dari netizen yang menyebut-nyebut nama kami. Dan tak hanya itu, ada juga video wawancara terbaru yang dilakukan Dika bersama seorang YouTuber gosip. Berisi pembelaan yang justru memutarbalikkan fakta. Ayah bilang ibu sengaja menjatuhkannya demi ambil alih semua usaha, gumam Rafa. Tapi kenapa semua orang ngomongin soal ayah selingkuh? Aku menarik napas panjang. Inilah momen yang tak pernah kuharapkan datang secepat ini. Aku ingin melindunginya lebih lama dari kenyataan yang kejam. Tapi hidup tak pernah memberi waktu yang ideal. Aku minta maaf, Nak, ucapku lirih. Maaf karena selama ini ibu sembunyikan semua, bukan karena ingin membohongimu, tapi karena ibu ingin kamu tetap punya rasa hormat pada ayahmu. Rafa menoleh, matanya berkaca-kaca. Berarti semua itu benar? Aku mengangguk perlahan. Tak ada gunanya lagi menyangkal. Ayah pernah ninggalin kita demi perempuan lain. Bukan cuma satu, bahkan lebih. Dan semua itu terjadi saat kamu masih kecil, ketika ibu sedang berjuang bangun bisnis supaya kamu tetap bisa sekolah dan hidup nyaman. Rafa terdiam. Lalu ia menangis dalam diam. Seperti aku dulu, ketika pertama kali tahu pengkhianatan Dika. Kamu boleh marah, kamu boleh kecewa. Tapi jangan biarkan luka ini mengubah hatimu jadi dingin. Ibu cuma minta satu hal. Jangan pernah tumbuh jadi laki-laki seperti dia. Esoknya, Dika datang lagi. Entah dari mana ia tahu sekolah Rafa sedang mengadakan pertunjukan seni. Ia berdiri di gerbang, menanti Rafa keluar bersama teman-temannya. Tapi yang terjadi sungguh menyayat hati. "Ayah, tolong jangan temui aku lagi," kata Rafa tegas. Suaranya mantap meski jelas sedang menahan air mata. "Aku capek dengar orang ngomongin keluarga kita. Aku malu. Dan aku nggak pengen hidup dalam kebohongan yang ayah ciptakan." Dika mematung. Di sekeliling, beberapa orang tua murid menoleh ke arah mereka. Ada bisik-bisik pelan. Beberapa bahkan merekam diam-diam. Ayah cuma mau perbaiki semuanya. "Perbaiki? Sekarang?" Rafa menggeleng. "Sudah terlambat. Aku bukan anak kecil lagi yang bisa dibohongi." Rafa berlari ke arahku. Dika hanya bisa berdiri terpaku, menatap punggung anaknya yang makin menjauh. Mungkin untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan kehilangan. Dan malam itu ketika kami sudah pulang, Rafa masuk ke kamarnya lebih awal. Tapi sebelum menutup pintu, ia sempat menoleh padaku. "Bu," katanya pelan, "terima kasih karena ibu tetap jadi orang tua yang kuat. Walau semuanya terasa berat, aku bangga jadi anak ibu." Kalimat itu menampar segala luka yang sempat ingin aku bungkam. Aku menangis diam-diam malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku tahu semua yang kulakukan selama ini tidak sia-sia. Dan Dika, kini bukan hanya kehilangan istrinya, ia kehilangan anaknya juga. Hancur bukan hanya secara finansial, tapi juga secara emosional. Karma datang tanpa perlu diundang. Malam itu, setelah Rafa menutup pintu kamarnya, aku berdiri lama di depan pintu yang sudah tertutup rapat. Suaranya yang pelan dan tulus masih terngiang di telingaku. Aku bangga jadi anak ibu. Tapi kebanggaan itu belum bisa kutenangkan sepenuhnya. Karena keesokan harinya, badai baru kembali menerjang. Pagi-pagi sekali, ponselku berdering.
Bukan dari siapa-siapa yang kuharap, tapi dari salah satu rekan media yang dulu sempat menyorot kasus viral kami. Bu Rania, kami mendapat kabar eksklusif. Benarkah Adele hamil anak Pak Dika? Aku membeku. Apa maksud Anda? Tanyaku. Berusaha tetap tenang. Adele mengunggah foto tes pack di Instagram story-nya dengan caption, "Tidak butuh pengakuanmu, karena bayi ini tetap darah dagingmu." Tag-nya jelas ke akun Dika. Publik mulai bertanya-tanya. Tangan kiriku gemetar. Aku belum sempat menjawab ketika notifikasi pesan masuk terus berdatangan. Dari grup keluarga, dari rekan bisnis, dari akun anonim yang membanjiri DM Instagram dengan pertanyaan, bahkan tudingan bahwa aku terlalu egois, hingga menghancurkan rumah tangga Dika dan calon anaknya. Aku tidak bisa hanya duduk diam kali ini. Aku tahu Adele terlalu licik untuk membiarkan dirinya kalah begitu saja. Tapi menggunakan kehamilan palsu? Atau, mungkinkah itu benar? Setengah hari aku habiskan menyimak semua jejak digitalnya. Foto tes pack buram, video pendek penuh air mata, dan caption galau yang seakan menyalahkan semua pihak, kecuali dirinya sendiri. Para simpatisan di kolom komentar mulai menyudutkanku, aku menggeleng. Kalau dia pikir ini akan mengguncangku, dia salah. Malam itu, aku menghubungi seorang penyidik swasta. Bukan sembarang orang, ini adalah salah satu wanita yang dulu sempat menjadi korban Dika juga. Setelah keluar dari lingkaran manipulasi Dika, ia bekerja di bidang investigasi privat dan advokasi untuk perempuan yang ingin melindungi haknya secara hukum. Aku butuh kepastian soal kehamilan Adele, kataku tegas saat kami bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Bukan karena aku cemburu, tapi karena aku nggak akan biarkan satu kebohongan pun menjatuhkan hidupku lagi. Penyidik itu mengangguk, saya mengerti. Dan saya akan cari tahu bukan cuma soal kehamilan itu, tapi juga siapa sebenarnya Adele dan motif dia menghidupkan lagi drama ini sekarang. Selama beberapa hari, aku sengaja tidak menanggapi isu tersebut di media sosial. Aku hanya mengunggah satu kalimat di story. Kebenaran tak perlu dibela. Keras-keras, cukup ditunjukkan. Dan selama itu pula, Dika tak kunjung muncul atau memberikan klarifikasi. Ia seolah membiarkan semuanya bergulir, membiarkan publik menekan dan menghakimiku seolah aku penyebab kehancuran mereka. Hingga pada hari kelima, penyidik mengirimiku beberapa foto dan laporan singkat. Aku membacanya perlahan. Setiap kalimatnya seperti menjentik logika dan naluriku bersamaan. Adele sering terlihat keluar masuk klinik estetika, bukan klinik kandungan. Foto tes pack yang dia unggah ternyata diambil dari akun milik orang lain. Gambar lama yang sempat viral beberapa tahun lalu. Dan lebih gilanya lagi, Adele diketahui pernah menjalankan strategi serupa saat menggoda atasan lamanya di kantor sebelumnya. Dia, "Hamin during Paul," tahu ucap penyidik itu di telepon. Mengaku hamil, menciptakan drama, menekan emosi lawan, dan berharap mendapat keuntungan. Tapi kami punya bukti ini semua tipuan. Aku terdiam cukup lama, tapi kali ini bukan karena bingung, melainkan karena aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Aku bukan Rania yang dulu lagi, yang membiarkan diriku dilemahkan oleh emosi dan fitnah. Aku sudah berdiri tegak dan sekarang aku punya senjata, kebenaran. Aku menatap layar ponselku cukup lama setelah membaca laporan investigasi dari penyidik itu. Satu bagian kalimat terus bergema di kepalaku. Adele tidak hamil. Dia memalsukan semuanya. Tanganku mengepal di atas meja. Aku menarik napas panjang, lalu membuka kembali folder berisi foto-foto yang berhasil didapat. Foto Adele keluar dari klinik estetika, rekaman video saat ia mengambil tes pack dari rak supermarket, dan tangkapan layar DM antara dia dan seorang pria yang ternyata dulunya juga pernah menjadi korbannya. Dia memang predator, ucap penyidikku, perempuan parubaya itu yang kini duduk di hadapanku dengan tatapan serius. Dan dia melakukannya berulang kali. Korbannya pria-pria mapan, biasanya sedang rapuh dalam pernikahan atau masalah keluarga. Adele memalsukan kehamilan, menuntut tanggung jawab, dan memeras mereka. Hatiku mencelos, bukan karena aku masih peduli pada Dika, tapi karena aku marah, sekaligus
lega. Marah karena Adele berani menjual kebohongan dengan kedok kehamilan demi merusak hidup orang lain. Dan lega, karena semua keraguan yang sempat menghantuiku, akhirnya punya jawaban pasti. Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Beberapa jam setelah pertemuan itu, aku menghubungi sahabatku yang bekerja sebagai jurnalis investigasi. Bukan untuk menjatuhkan Adele demi balas dendam, tapi untuk membersihkan namaku dari segala tudingan kejam yang selama ini dilempar publik. Aku punya bahan berita, kataku singkat. Dan ini akan mengubah semua narasi yang selama ini beredar. Hari berikutnya, aku duduk di sebuah ruang podcast populer yang memiliki ratusan ribu pendengar. Wawancara dilakukan secara eksklusif, dan aku membawa serta semua bukti yang telah dikumpulkan. Bukan sekadar bicara, aku menunjukkannya, kronologi kebohongan Adele, rekaman aktivitas mencurigakan, serta pernyataan dari 2 mantan korban yang bersedia berbicara tanpa wajah. Aku diam bukan karena takut, ucapku di depan kamera, tapi karena aku sedang mengumpulkan kebenaran. Dan hari ini, aku memutuskan untuk tidak membiarkan diriku lagi-lagi dijadikan kambing hitam dari kesalahan orang lain. Keesokan harinya, tayangan itu meledak. Hashtag Oru Rania benar menjadi trending. Komentar publik pun mulai berbalik. Orang-orang yang semula menyudutkanku mulai meminta maaf secara terbuka. Banyak pula perempuan yang mengaku pernah dilecehkan atau dituduh macam-macam setelah pasangannya berselingkuh dan merasa suaranya terwakili oleh keberanianku. Sementara itu, Adele menghilang. Akun Instagramnya mendadak dikunci. Semua unggahannya soal kehamilan menghilang. Beberapa akun gosip membocorkan bahwa Adele pergi dari kota sejak berita itu mencuat. Bahkan, ada laporan bahwa ia sempat mencoba memeras pria lain sebelum ketahuan. Dan Dika, ia tak muncul dalam satupun pernyataan membela Adele. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya soal kehamilan yang katanya akan dipertanggungjawabkan. Mungkin karena ia tahu semua sudah selesai. Bahkan, mungkin ini bukan pertama kalinya ia dijebak seperti itu. Tapi kali ini, aku tidak akan jadi penopang untuk menyelamatkannya. Sore itu, aku duduk sendiri di taman kecil belakang rumah. Rafa duduk tak jauh dariku, bermain gitar kecilnya. Aku tersenyum kecil sambil menatap langit yang mulai oranye. Aku sudah terlalu lama diam, dan hari ini aku tahu keberanian paling besar bukan saat aku menampar Dika di mall, tapi saat aku memilih untuk menyuarakan kebenaran dengan kepala tegak, tanpa dendam, tapi dengan bukti. Karena kadang, keadilan memang butuh sedikit keberanian untuk bicara lebih dulu. Dan hari itu, saat aku berdiri dengan kepala tegak di ruang sidang keluarga, aku tahu, akhir dari semua luka ini akhirnya tiba. Dika duduk di seberang meja hijau, tubuhnya kurus dan wajahnya tak lagi menyisakan kesombongan seperti dulu. Tatapannya kosong, tangannya gemetar. Mungkin ia belum sepenuhnya percaya bahwa segalanya telah runtuh begitu cepat. Tapi bagiku, ini bukan akhir yang menyedihkan. Ini adalah awal dari hidup baru. Hidup yang tidak lagi harus kutukar dengan air mata demi mempertahankan pernikahan yang hanya sepihak. Dengan ini, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai pemohon, Rania Ayudhya. Suara hakim terdengar tegas. Aku tak menunduk. Aku menatap lurus ke depan, membiarkan setiap kata-kata itu mengikis satu-satu sisa beban di pundakku. Pemohon tidak mengajukan pembagian harta gonogini, namun meminta hak penuh atas anak kandung, Rafa Alfiano. Dika tak menyangga. Ia hanya menunduk semakin dalam, dan begitulah, semuanya berakhir secara sah, resmi. Tak bisa ditarik kembali, usai persidangan, kuambil map dari pengacaraku dan berjalan keluar ruangan tanpa menoleh sedikit pun. Tapi suara langkah kaki di belakangku mendekat. Aku tahu siapa itu bahkan sebelum ia sempat bicara. Rania. Aku berhenti, menoleh perlahan. Dika berdiri di sana dengan mata sembab. Wajahnya sayu. Pakaian formalnya kusut tak terurus. Aku hanya ingin bilang, aku menyesal. Semuanya, suaranya parau, seperti menahan tangis yang terlalu lama dipendam. Adele sudah pergi, teman-teman menjauh, orang tuaku malu.
Aku benar-benar hancur sekarang. Aku mengangguk pelan. Bukan karena iba, tapi karena aku tahu ini bagian dari konsekuensi yang ia ciptakan sendiri. Aku tidak menyesal cerai darimu, Dika, ucapku datar. Yang kusesalkan hanya satu, aku terlalu lama membiarkan diriku bertahan denganmu, berharap kau akan berubah. Ia terdiam, menggigit bibirnya. Tapi aku belum selesai. Dan satu hal lagi, aku melangkah sedikit mendekat, cukup dekat untuk dia dengar dengan jelas. Rafa tahu segalanya. Dia yang minta agar tidak lagi dihubungi untuk sementara. Jadi, jangan paksa dia. Dika menunduk lebih dalam. Kali ini aku yakin ia benar-benar hancur. Bukan karena kehilangan harta, bukan karena publik tahu aibnya, tapi karena anaknya sendiri menutup pintu lebih dulu. Aku melangkah meninggalkannya, keluar dari gedung pengadilan. Di luar, matahari masih bersinar terang. Udara sedikit panas, tapi rasanya ringan di dadaku. Bukan karena aku menang, tapi karena aku akhirnya bisa bernapas. Beberapa bulan kemudian, hidupku berubah total. Aku membesarkan Rafa tanpa drama rumah tangga, fokus pada bisnis baruku yang berkembang cepat. Para perempuan yang dulu hanya jadi penonton kisahku, kini jadi partner kerjaku, dan bersama kami membangun komunitas yang saling menguatkan. Aku tahu, hidup tak akan selalu mudah, tapi aku juga tahu, luka yang kupikul selama bertahun-tahun, kini tak lagi jadi beban, ia berubah jadi kekuatan. Dan saat suatu malam Rafa menyandarkan kepalanya di bahuku sambil berkata, "Terima kasih karena nggak nyerah, Bu. Aku tahu, semua perjuangan ini tidak sia-sia." Beberapa bulan setelah itu, aku kembali ke tempat yang tak pernah kukira akan kudatangi lagi. Mall besar yang dulu jadi saksi pengkhianatan Dika. Dulu, tempat ini terasa seperti lubang neraka bagiku. Tempat kehormatanku dihancurkan tanpa ampun. Tapi hari ini, aku kembali bukan sebagai perempuan yang dipermalukan, melainkan sebagai ibu yang utuh dan perempuan yang telah berdiri di atas luka-lukanya sendiri. Aku berjalan beriringan dengan Rafa yang kini beranjak remaja. Tingginya sudah hampir menyamai bahuku dan wajahnya jauh lebih tenang dari usianya. Ia tak lagi anak kecil yang polos. Ia telah melalui badai yang sama denganku dan bertahan. "Ma, ke toko buku dulu, ya?" tanya Rafa sambil menunjuk ke arah eskalator. Aku mengangguk dan mengizinkannya. Sambil menunggu, aku duduk di salah satu kursi dekat pintu masuk mall, menikmati pemandangan orang-orang yang lalu lalang. Tak ada yang berbeda di tempat ini. Lampu-lampu terang, lantai mengilap, dan deretan toko mewah yang masih berdiri gagah. Tapi saat mataku menangkap sosok itu, waktu seolah berhenti. Di sudut dekat lift pelayanan, seorang pria mengenakan seragam cleaning service sedang mendorong kereta pel dengan kepala tertunduk. Gerakannya lambat, seperti tanpa semangat. Saat dia menoleh, mata kami bertemu. Itu Dika. Mata itu masih sama. Tapi kali ini, tak ada lagi nyala ego atau arogansi. Hanya kelelahan dan kehampaan. Seragamnya kusut, sepatu kerjanya kotor, dan wajahnya penuh peluh. Tangannya menggenggam kain pel, bukan kartu ATM seperti saat dia dulu menggandeng Adele dengan penuh kebanggaan di tempat yang sama. Aku tidak bergerak. Aku biarkan dia menatapku. Mungkin ia ingin berpaling, tapi ia tidak bisa. Tatapan kami terkunci. Lalu, Rafa muncul dari belakangku, membawa 2 buku di tangan. Ia ikut melihat ke arah Dika, dan entah karena naluri atau kesadaran batin, ia langsung tahu siapa pria itu. Ia berhenti beberapa langkah dari ayah kandungnya, tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dalam diam. Tatapan dingin Rafa menusuk lebih dalam daripada 1000 kata. Tatapan yang penuh kecewa, tetapi sudah tak ada amarah. Hanya keengganan, hanya turquoise dari seorang anak yang telah memilih untuk berdiri di sisi ibunya. Dika menunduk. Tidak ada tamparan fisik kali ini. Tidak ada keributan. Tidak ada kartu ATM yang kusobek. Tapi justru itulah tamparan paling menyakitkan, tamparan kehidupan. Dunia membalas tanpa perlu aku bergerak. Hidup sudah menyusunnya dengan cara yang adil. Aku berdiri, menggandeng tangan Rafa dan berjalan meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Beberapa langkah dari sana, Rafa berbisik pelan, "Apa ayah akan baik-baik saja?" Aku menatapnya.
tersenyum tipis. Itu tergantung dia sendiri, Nak. Tapi kita pasti akan baik-baik saja. Langit sore di luar mall terlihat merah keemasan. Udara terasa hangat, tidak sesak seperti dulu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bebas.